Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ayu Sekar Arum dan Yesila Zeninda. Nah, jadi kita di sini akan mewawancarai wira swasta mengenai K3. Apa sih K3 itu? Simak videonya ya. Jadi di sini saya bersama dengan siapa Pak? Saya Dokter Vivi, Umurnya berapa? 31, Untuk profesinya dokter umum, sudah berapa lama Kak menjadi dokter? 7 tahun. Maaf Kak, izin sebelumnya Kakak ada riwayat penyakit apa ya? Sampai saat ini tidak ada. Dokter tahu nggak sih ini logo apa? Logo K3 ya. Iya, K3 itu apa sih Dok? K3 itu adalah upaya dalam rangka meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan keselamatan tenaga kerja di kantor. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Dokter bisa kasih tahu nggak sih apa penerapan K3 di tempat kerja dokter? Oke, kalau tempat kerja saya, karena saya bekerja di puskesmas, yang pertama adanya screening triase pasien. Jadi misalnya, karena kita masih dalam masa pandemi ya, jadi misalnya pasien itu ada gejala ke arah COVID, maka dia akan ditangani di poli ISPA tersendiri. Lalu untuk tenaga kesehatannya, mereka menggunakan APD-nya sesuai level. Nah, kalau yang di poli ISPA tadi itu menggunakan APD-nya APD level 3. Nah, selain di poli ISPA menggunakan APD-nya level 2 atau level 1. Lalu penggunaan helm pada pekerja yang berat seperti membersihkan kaca, pekerja yang merenovasi puskesmas menggunakan helm dan pelindung diri ya. Lalu sepatu boot juga tidak lupa gitu. Oke, selanjutnya dokter bisa tolong jelasin nggak sih yang tadi itu pakaian APD sama APD 2, APD 3 itu perbedaannya Yang apa? level-level APD ya. Iya. Oke, kalau APD level 1 itu digunakan untuk poli sehat biasanya. Jadi yang poli-poli yang tidak ada sakitnya kayak poli KIA, poli yang KB, itu kan dia pasien datang tidak dalam keadaan sakit. APD level 1 itu hanya menggunakan masker, apron, bisa menggunakan masker tapi bisa juga tidak. Udah itu aja. Oh, sama handscoon. Nah, kalau APD level 2 itu digunakan pada poli-poli yang kunjungan sakit tapi tidak dengan suspek COVID. Seperti poli umum, poli lansia, poli MTBS. Nah, itu nurse cap, masker bedah ya, terus apron, handscoon, sama pelindung sepatu. Nah, kalau APD level 3 itu khusus untuk yang suspek COVID, poli suspek COVID itu nurse cap, face shield, maskernya N95, lalu apronnya itu pakai hazmat, handscoon, sama pakai sepatu boot gitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, barusan kita sudah mewawancarai Dokter Vivi. Beliau sudah bekerja sebagai dokter selama 3 tahun. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Yarsi. Beliau bekerja sebagai dokter di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Dari yang sudah dijelasin oleh Kak Vivi tadi, kira-kira teman-teman udah paham belum nih tentang K3? Jadi, K3 itu merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menjaga dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu yang terakhir, itu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, fungsi K3 ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ketika kita sedang bekerja. Ketika kita sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan, tentunya menimbulkan resiko kegagalan, bukan? Nah, K3 ini bermanfaat sekali untuk kegagalan ini, teman-teman. Oke, contoh K3 yaitu seperti yang sudah dibilang Kak Vivi tadi. Kak Vivi menggunakan baju APD level 1 sampai level 3 untuk menjaga tubuhnya dari virus ataupun kuman yang akan disebarkan oleh pasien yang akan ia tangani.
Oke, kita bisa lihat di sini contoh yang dimaksud oleh Kak Vivi tadi, APD level 1. Nah, APD level 1 ini dia menggunakan penutup kepala, masker, sarung tangan, baju kerja, serta alas kaki. Nah, biasanya APD level 1 ini digunakan oleh tenaga kesehatan di ruang poli umum. Oke, untuk yang level 2 ini, ia memakai penutup kepala, gloves, masker N95, handscone, apron, serta alas kaki. Nah, biasanya untuk yang level 2 ini dipakai oleh tenaga kesehatan yang bekerja di ruang isolasi. Lalu selanjutnya untuk yang level 3, ia memakai goggles, masker N95, handscone, coverall jumpsuit, serta sepatu boots. Nah, biasanya yang level 3 ini digunakan untuk tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Bisa juga pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. Oke teman-teman, cukup di sini aja video wawancara kita serta penjelasan mengenai K3. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf karena kami pun masih belajar dalam hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 너를 만나면 눈물 차올라 바보 같은 난 아무 말 못해 말해